Dipimpin oleh Sersandon, menjalani misi terakhirnya memberantas sisa-sisa prajurit Nazi, pengorbanan dalam gelombang teror Perang Dunia II. Dalam sebuah misi berbahaya di Eropa, tepatnya tahun 1945 prajurit ini harus melakukan perjuangan mereka melawan musuh yang tak kenal ampun. Dan inilah cerita akan berfokus dengan Sersandon beserta kelompok perangnya yang hanya menyisakan 3 orang saja di dalam tank itu. Usai menggempur abis tentara Nazi, mereka menuju pangkalan untuk mengisi bahan bakar dan perlengkapan tank lainnya, karena mereka akan berangkat lagi melanjutkan misi terakhirnya. 3 sersan sudah menanti Sersandon yang telah selamat di medan perang. Namun Sersandon berkata bahwa satu anggotanya yang bernama Ray telah tewas terbunuh. Tiba-tiba seorang pria yang bernama Norman menghampiri Sersandon. Norman berkata bahwa ia diminta menggantikan posisi Ray yang telah tewas. Namun Sersandon berkata, jika ini bukan untuk tempat berlatih, karena Norman hanyalah tentara tukang ketik media, dan baru saja 8 bulan, Sersandone pun ragu. Namun karena Norman disuruh oleh atasan Sersandon, dengan sangat terpaksa Done pun mengizinkannya. Norman menghampiri 3 teman Sersandon. Norman berkata bahwa saat ini ia akan ikut bergabung dalam timnya. Lalu Norman disuruh untuk membersihkan isi dalam tank. Norman langsung bersiap dan memasuki tank itu. Setelah di dalam, Norman pun merasa tidak sanggup ada di tempat itu. Baru saja ia membersihkan, tiba-tiba ia melihat sepotong kulit yang ada di sana. Karena tak kuat, Norman langsung keluar dan muntah. Kemudian Letnan Ferry memberitahu tugas mereka selanjutnya. 3 sersan juga diminta untuk bergabung dengan Fury yang dipimpin oleh Sersandon. Letnan Ferry memberi arahan dan meminta mereka ke Batalion 41. Kemudian dilanjut dengan mengambil alih kota kecil dan mereka bekerja di bawah pimpinan Kapten Wutoner. Karena tugas ini cukup berat, mereka pun membawa cukup banyak pasukan agar dapat mudah memberantas sisa-sisa tentara Nazi dan mengambil alih kota kecil yang telah dikuasai tentara Nazi itu. Mereka langsung pergi menggunakan tank menuju ke Batalion 41 untuk menemui Kapten Wutoner terlebih dahulu. Setelah cukup jauh perjalanan, Norman melihat tentara Nazi yang sedang mengintai perjalanan mereka. 3 orang tentara Nazi tiba-tiba menembakkan basoka ke salah satu tank. Akibatnya kapten yang berada di tank terbakar seluruh tubuhnya. Karena tak kuat menahan panasnya api, ia pun memutuskan bunuh diri. Sersandon langsung menembaki tentara Nazi itu. Ia pun menghampirinya takut masih ada yang lain yang masih bersembunyi. Namun ternyata hanya ada 3 orang yang sudah berhasil terbunuh. Ia langsung kembali ke tank dan memberi peringatan kepada Norman agar tidak hanya diam saja saat melihat musuh, karena sangat bahaya dan akan mengancam nyawanya semua. Sersandon langsung memberi arahan kepada yang lain agar lebih berhati-hati lagi, karena bisa saja musuh membawa ancaman lebih besar untuk dirinya dan yang lain. Mereka pun melanjutkan perjalanannya, agar secepatnya sampai di Batalion 41. Setibanya mereka di Batalion 41, Sersandon langsung diantar untuk bertemu Kapten Wutoner. Saat mereka bertemu, Kapten Wutoner meminta Don terlebih dahulu untuk mengambil tank dan beberapa pasukannya yang terjebak di sebuah lapangan yang masih dikuasai tentara Nazi. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanannya menuju tempat yang diarahkan Kapten Wutoner untuk membunuh tentara Nazi yang sudah menguasai tempat itu. Setibanya mereka di sana, Sersandon melihat keadaan sekitar dan meminta mereka semua bersiap untuk perang, karena ada tentara Nazi yang sudah menunggu di tempat tersebut. Mereka pun langsung diserang oleh tentara Nazi, namun Boydi membalasnya hingga beberapa tentara Nazi itu mati, bahkan bagian tubuhnya sampai terpental. Boydi sangat senang melihatnya. Sersan dari tentara Nazi itu memberi arahan untuk menembaknya, namun tembakan itu meleset, lalu Sersandon menyuruh timnya untuk menyerang secara bersamaan agar menguasai medan perang itu. Selesai memenangkan pertempuran, Sersandon meminta Norman untuk menembak mati 1 orang tentara Nazi yang masih hidup. Karena Norman penakut dan sama sekali belum pernah membunuh, Norman pun menolaknya, namun Sersandon memaksanya agar mempunyai rasa tega dan mempunyai keberanian di medan perang. Mereka melanjutkan perjalanannya menuju kota kecil yang telah dikuasai tentara Nazi. Setibanya mereka di sana, Sersandon langsung merintahkan timnya untuk menyerang dan menghabisi semua tentara Nazi itu. Mereka juga menghancurkan bangunan yang menjadi persembunyian tentara Nazi, dan mereka menembaki tentara Nazi yang keluar dari persembunyiannya. Namun dari itu Fury kehilangan banyak timnya yang telah terbunuh, bahkan 3 tank mereka pun hancur. Dan hanya menyisakan 1 tank Sersandon dan kelompoknya. Mereka pun bergegas pergi, namun di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba tank mereka melindas ranjau darat, hingga roda tanknya terputus. Merasa curiga dengan yang dilihatnya, Sersandon meminta Norman untuk ke sana agar memberitahu jika nanti ada tentara Nazi yang datang. Baru saja Norman sampai, ia langsung melihat banyaknya tentara Nazi yang menuju ke arah di mana tanknya yang sedang mogok. Norman pun secepatnya memberitahu Sersandon. Melihat Norman yang berlari ketakutan,
Sersandon pun menghampirinya. Norman memberitahu bahwa banyaknya anggota Nazi yang sedang mengarah ke sini. Karena anggota mereka hanya tinggal berlima dan tidak mungkin untuk melawannya, Boydie dan yang lain memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Namun Sersandon malah menaiki tank dan bersiap melawan mereka. Lalu Don berkata, jika kalian ingin pergi, pergilah, aku akan tetap di sini melawan tentara Nazi itu. Norman pun berniat menemani Sersandon. Melihat kesetiakawanan Norman, mereka pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Mereka pun memasuki tank dan melihat tentara Nazi sudah semakin dekat. Tentara Nazi langsung berpencar, dan melihat tank musuh yang rusak, tanpa ia sadari tiba-tiba. Dan tim Fury menembak mobil tentara Nazi hingga mobil itu terbakar sampai drivernya juga ikut terbakar. Dan pertempuran pun terjadi hingga mereka berhasil membunuh banyak sekali tentara Nazi. Hingga malam tiba, persediaan senjata pun semakin terbatas. Sersan menyuruh untuk menyerangnya dari luar. Satu persatu mereka keluar dari dalam tank untuk menembaki sisa tentara Nazi yang masih hidup. Namun saat mereka masuk kembali ke dalam tank, tiba-tiba tentara Nazi menembakkan basokannya hingga satu anggota Fury pun mati. Sersandon pun marah dan menembaki tentara Nazi dari luar. Lagi emosinya menembak, tiba-tiba tim Fury keluar dan tertembak, hingga satu persatu tim Fury mati. Seorang sniper sedang mengintai Sersandon, dan melepaskan tembakannya hingga Sersandon pun terjatuh. Namun sniper itu menarik lagi pelatuknya dan melepaskan lagi satu tembakan hingga Sersandon pun tewas. Detik-detik kematiannya, Sersandon yang melihat Norman masih hidup meminta Norman untuk bersembunyi di bawah tank. Norman pun langsung keluar, ia juga mengubur dirinya, hingga Norman pun berhasil selamat dari tentara Nazi. Di pagi harinya, Norman kedatangan tentara AS dan para medis. Mereka pun membantu Norman keluar dari tank, dan para medis berkata bahwa kau satu-satunya yang masih hidup dan kau adalah pahlawan. Mendengar hal itu Norman pun tak menyangka, karena dirinya hanya bersembunyi hingga berhasil selamat. Tamat, ending yang sangat menormankan. Makna yang dapat diambil dari kisah ini adalah, beranilah dari orang berani dan bersembunyilah untuk membalas kematian rekan-rekanmu di medan perang. Ihr Schweinehunde! Wir werden euch lebendig häuten! Pass mal an, ich und mir mehr Schweine sind Schlag! Fuck you!